Yang Maha Tahu bersama Ija Gomez. Kita ada di acara Ngotak TV. Ini segmen yang luar biasa, kita bisa bertemu langsung dengan owner dari Bukit Mega Raya. Di sini mungkin sudah nggak asing lagi nih ya, nggak perlu saya perkenalkan. Di sini ada Haji Mega Putra SR. Assalamualaikum, selamat sore Omega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada kami dari Ngotak TV ini ya, dari acara Ngotak TV ini. Di sini Ijah mau nanya-nanya nih Om. Sejarah dan sejak kapan ini berdirinya Resto Bukit Mega Raya yang elok, indah. Silakan. Terima kasih Dinda Ija. Saya kalau ditanya masalah Bukit Mega Raya ini, saya masih ingat sekali nih di tahun 2006 adanya tempat ini yang lama sekali tidak saya gunakan atau tidak saya garap, dan baru terpikir oleh saya di tahun 2016 pada waktu itu ya memang saya dulu kan aktif di bank, jadi mungkin kesibukan lah ya, sehingga saya tidak ingat bahwa ada tempat ini. Tapi setelah 2016 saya lihat, waduh tempat ini kayaknya potensinya cukup baik. Jadi saya coba land clearing, saya buka nih, saya gunakan ekskavator, saya mulai garap. Ya alhamdulillah sebetulnya saya ini nekat-nekat aja nih. Saya tidak menggunakan insinyur pada waktu itu. Saya hanya feeling aja. Oh ini gini. Jika ada cerita sedikit yang agak menarik. Waktu itu baru 4 hari saya mengerjakan tempat ini. Tahu-tahu ada Vol PP datang kemari. Kebetulan saya waktu itu nggak ada. Terus stop. Tapi orang-orang saya lapor ke saya itu. Disuruh stop. Saya bilang ada apa di stop ini? Oh perintah dari pemerintah daerah Kota Madia. Ada apa masalahnya? Oh ini katanya harus ada izin dirikan bangunan. Iya. Saya bilang begini, kalau izin saya juga paham, tapi ini kan baru land clearing, hanya baru sebatas mengubah tanah yang tadinya terlantar, yang tanah ini tadinya kumuh gitu ya, dengan pohon-pohon yang tidak terurus, saya akan merubah jadi suatu tempat yang indah, yang artinya tertata. Jadi saya pikir belum ada perencanaan untuk kegunaan tempat ini, sehingga saya belum terpikir untuk membuat izin. Tapi karena itu aturan, ya saya juga menerima. Ya stop. Waktu saya stop artinya saya tidak teruskan. Nah kemudian setelah itu memang ada tugas dari Dinas Lingkungan Hidup datang, kebetulan ketemu saya bilang ada apa di, oh ini, waduh dia kenal kebetulan sama saya, oh Bang Mega ya, iya betul, lu lihat nih Mega bukan? Oh iya Bang, kenapa? Saya bilang apa masalah begini Bang, ini kan kita ini peraturan begini-begini. Oh iya saya bilang, tapi kami ini kan namanya sebatas tugas yang ada atasan. Mungkin kalau abang berkenan, abang coba temu Pak Wali. Oke, saya bilang saya cukup baik kenal dengan Pak Wali. Jadi saya waktu itu besoknya saya ketemu Pak Wali di kantor. Saya ceritakan bahwa ini begini, belum ada perencanaan khusus untuk apa gitu. Tapi saya cuman baru land clearing, menata tanah itu supaya bentuknya baik gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Wali waktu itu mengizinkan, dan dia langsung suruh saya menghubungi Dinas Lingkungan Hidup, sehingga artinya ini dapat berjalan kembali gitu, pekerjaan di land clearing di BMR ini. Ya cukup rumit juga ya sebenarnya ya. Sebenarnya bukan rumit, tapi ya dalam perjalanan untuk mau clearing saja sudah agak-agak ya butuh waktu ya Om ya. Iya. Ini Jam mau nanya lagi nih Om, kenapa namanya Bukit Mega Raya Om? Ya. Kepo. Bukit Mega Raya. Begini ya, saya itu
tadinya juga cukup bingung juga sih. Kasih nama apa? Ini ada Bukit Kucing, Bukit Camang, Bukit macem-macem. Loh. Nggak bukit berbunga gitu Om? Oh iya, jadi saya pikir kok namanya nama binatang. Ini bukit bagus, view-nya bisa melihat kemana-mana, kok dikasih nama Camang, dikasih nama Kucing. Enggak lah, saya bilang. Terus teman-teman bilang, enggak, ngapain lo? Ini kan lo, nama lo kan bagus tuh, kasih aja nama lo Mega. Ya juga ya, kan gue yang punya. Lo kan yang Boleh punya. dong, boleh dong pakai nama gua, kan gue yang punya. Iya. Tapi saya pikir juga kalau Bukit Mega aja kayaknya kurang pas juga gitu. Jadi saya ingat bahwa saya punya Bu itu bergelar Pulau Raya. Udahlah saya ambil ujungnya aja, Bukit Mega Raya. Mungkin akan membawa suatu keberkahan untuk Ya, masa amin. depan BMR ini. Iya. Ya, mau nanya lagi nih. Mengapa ornamen unik yang ada di Bukit Mega Raya ini, yang seperti yang kita lihat ini ya pemirsa ya, ini unik-unik ya sepertinya. Kok dari kemarin Ijah lihat ini kok nggak ada yang patung gambar Ijah gitu? Bisa dijelasin Om? Iya, oke. Begini deh, Ijah, saya ini memang dapat dikatakan saya sedikit cerita bahwa kita ada 5 saudara yang artinya dari orang tua itu, memang dari orang tua juga memang kayaknya hobi gitu dengan macam-macam barang-barang yang antik-antik itu, termasuk perit dan sebagainya. Nah, saya lihat ini karena resto-resto yang ada di Bandar Lampung tuh betul-betul resto yang menggunakan fasilitas modern. Jadi saya pikir udah saya coba-coba aja yang berbeda gitu ya. Saya memang suka gitu dengan kayu-kayu itu kursi kayu, ornamen-ornamen. Nah, saya pikir ini lebih pas gitu untuk daya tarik konsumen. Makanya saya ornamennya saya buat dari kayu semua, dan juga saya tambahkan juga patung-patung karena kebetulan saya juga seneng. Dan saya lihat juga sekarang ini kayaknya heboh juga ya, ibu-ibu seneng foto selfie ya. Selfie. Nah, ini kayaknya momen pas kalau saya kasih ada beruang, ada singa edan, ada macam-macam deh. Ternyata bener itu daya jahatnya, daya tarik itu mengena gitu dari konsumen saya gitu. Saya belum pernah lihat kalau yang baru pertama ke BMR ini nggak foto. Di samping memang view-nya ya dapat gitu, laut yang luas gitu, pesisir Teluk Lampung tuh kelihatan semua. Nah, jadi memang tempat ini agak sedikit dikatakan unik gitu dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Jangan lupa nih ya ibu-ibu yang mau selfie, saya sarankan untuk ke Bukit Mega Raya. Itu di setiap sudutnya itu view-view yang ada di Bukit Mega Raya ini luar biasa, ibu-ibu. Ini kita lanjutkan lagi nih ngobrolnya. Kalau Ija perhatikan nih, selain dari view pemandangan yang ada di Bukit Mega Raya ini, menu makanan yang ada di Bukit Mega Raya ini cukup luar biasa. Bisa diceritakan menu makanan yang ada di sini, dan apa kira-kira menu favorit yang dijagokan di BMR ini Baiklah, terima kasih. Sebenarnya awalnya menu ini kita buat satu makanan soto, itu soto tangkar gitu. Nah, tapi melihat perkembangan dan animo permintaan daripada masyarakat yang sering kemari, kok ini di Lampung nggak ada menu Lampung. Oh, bener juga ya. Saya pikir demikian gitu. Oke lah, saya mulai melirik ke menu khas Lampung, yaitu pindang. Nah, di sini kita buat ada beberapa makanan pindang yang baik itu pindang dari ikan baung, juga dari ikan laut dan ikan simba, juga ikan-ikan yang lain. Nah, sehingga ada juga khas Lampung, juga ada
tambahan-tambahan. Orang Lampung ini saya tahu persis kalau makan itu ya harus ada sambel, Seruit ada tuh. lalap, Seruit ada ciri khas ya. semuanya. Ciri khas Lampung Yang seruit nih, yang gubek-gubek ya jadi seruit. Jadi seruit. Udah deh, orang Lampung tuh kalau nggak ketemu kayak gitu, kepalanya pening. Nah, bahkan saya lihat juga walaupun bukan suku Lampung, tapi kalau dia sudah lama di Lampung, seneng juga gitu sama seruit. Tapi tidak mengurangi juga makanan-makanan yang menu nasional gitu. Ada juga seperti resto biasa lah, ada nasi goreng, ada udang, ada apa makanan-makanan yang lain gitu. Sehingga tidak khusus untuk masyarakat Lampung aja, semua suku artinya bisa menikmati apa makanan-makanan yang lain juga. Ini Om boleh tahu juga nih, segmen BMR ini lebih kemana ini Om? Oke, kita sebetulnya sudah saya katakan tadi ke resto nasional biasa aja. Tapi karena kita ada di Lampung dan kita juga punya makanan khas Lampung gitu, seperti kita ke Manado ada rica-rica gitu dan Padang rendang gitu. Jadi Nasional kita ya juga Om ya? harus ada juga gitu, yang mungkin buat yang belum tahu biar tahu juga gitu bahwa Lampung ada makanan atau seruit gitu, seruit Lampung gitu. Ini pemirsa Ngotak TV, Bukit Megaraya ini terkenal juga dengan Family Resto. Kita kepoin dulu ya Omega ini. Maksud dari Family Resto itu boleh dijelaskan Om? Begini Deja, memang saya ingin sekali gitu ya menggunakan resto ini sebagai untuk tempat anjang atau pertemuan makan bersama Berkumpul keluarga, ya. baik dengan keluarga lah ya, artinya mungkin momen-momen seperti ulang tahun, arisan, juga jamuan makan gitu. Jadi saya menginginkan tempat ini tempat suasana familiar gitu. Mereka merasakan tempat ini seperti tempat mereka di rumah gitu. Lebih ke keluargaan, lebih ke kerabatan, kekeluargaan gitu ya Om ya. Luar biasa sekali pemirsa. Jangan lupa ajak keluarga atau saudara, family, kerabat Anda semuanya ke Bukit Megaraya. Ini sedikit Ijah ini mau kepo juga nih Om. Harapan kedepannya untuk pengembangan Bukit Megaraya ini apa ini Om? Sepertinya nih Ijah lihat ini kita sudah sedang membangun gedung serbaguna. Silakan. Oke, begini Deja ya, kita kan ingin juga berpartisipasi khususnya dalam menunjang ke pariwisata di Provinsi Lampung, khususnya Bandar Lampung gitu ya. Jadi yang saya lihat di sini Bandar Lampung gitu ya masih memerlukan artinya fasilitas-fasilitas tempat yang digunakan untuk seperti resepsi dan event-event gitu. Jadi saya menginginkan ke depan itu ada juga dari BMR berpartisipasi di bidang itu gitu. Jadi saya juga coba lagi membangun suatu tempat atau disebut gedung serbaguna yang nantinya akan dapat digunakan untuk tempat-tempat resepsi maupun juga tempat-tempat kegiatan-kegiatan yang lainnya. Artinya bersyukur ya, artinya tempat ini kebetulan ya yang memang dititipkan ke saya, artinya suatu tempat yang posisinya sangat baik ya, artinya bisa melihat situasi pesisir Teluk Lampung mulai dari Panjang sampai ke Bandar Lampung atau kotanya gitu. Kita bisa melihat begitu luasnya pesisir Teluk Lampung, pemandangan yang indah gitu. Jadi mungkin ini suatu tempat yang cukup menarik ya, artinya bukan kata saya sih, kata yang kemarin. Wih, ini keren banget. Kata yang datang ya Om ya. Mereka sudah menyaksikan dan membuktikan bahwa dari kita melihat dari BMR ini Teluk Lampung, Bandar Lampung itu terlihat Om ya. Iya. Pemirsa luar biasa. Dan juga kebetulan posisi ini ada dalam kota gitu.
sebenarnya Lampung banyak potensi wisata yang indah, yang menarik, tapi kan letaknya agak jauh. Agak jauh ya Om ya, iya betul. Tapi kebetulan alamatnya di Tanjung Gading, Gang Mangga nomor 21. Ini ada di jantung kota Bandar Lampung. Jadi aksesnya dari mana aja ke sini ini tidak makan waktu yang panjang. Ada yang cuma 5 menit, 10 menit sudah sampai ke sini. Bahkan kalau saya perhatikan ini wisata-wisata atau orang-orang yang datang sini bersepeda juga banyak ya ya, untuk istirahat atau melihat-lihat view yang ada di Bukit Mega Raya ini yang sangat luar biasa. Satu lagi Om, pertanyaan saya nih, kira-kira apa Om saran Omega untuk para penggiat kuliner di Bandar Lampung di tengah COVID atau Corona ini Om? Oke, terima kasih. Saya sebetulnya bersyukur ya, kita memang dapat menerima musibah atau wabah Corona yang luar biasa ini. Kalau nggak salah sejak bulan Maret ya kita sudah ada wabah ini, yang mana hampir seluruh kegiatan bisnis di manapun juga terhenti, termasuk kuliner. Ya saya juga ikut waktu itu 2 bulan lah tidak ada aktivitas di resto ini. Tapi melihat situasi dan kondisi, pemerintah mengambil suatu kebijakan juga bahwa boleh dibuka dengan catatan protokoler kesehatan harus jalan. Ya alhamdulillah kita coba kembali gitu, karena dampaknya memang cukup luas, menimbulkan banyak pengangguran, kehilangan pendapatan dan sebagainya. Jadi saya coba kembali bulan Juni ya, kita buka lagi. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita tetap buka, walaupun artinya tetap kita jaga protokol kesehatan, sehingga kita harapkan tidak terjadi suatu hal yang menimbulkan masalah untuk masyarakat. Dan di sini juga Om, kalau saya perhatikan ini, boleh dong Om ceritakan juga dari protokol tadi ya, yang untuk COVID itu untuk menjaga jarak atau kesehatan ya, untuk COVID ini Bukit Mega Raya ini sepertinya lebih terbuka ya Om ya. Bisa dijelaskan Om? Jadi begini ya, ini sebetulnya saya emang adanya begini, memang resto ini terbuka gitu. Jadi kita udara yang dari laut itu langsung ke sini, tidak dalam ruangan. Jadi ya kemungkinan ya, artinya ini untuk udara yang kurang baik atau menimbulkan penularan dari wabah ini agak sedikit terbawa angin laut. Iya, kalau dalam gedung kan ubek-ubek kan bisa menular, tapi ini kayaknya sedikit mungkin bisa lebih inilah ya, tapi kita bisa menghindari dari COVID Corona karena kita mempunyai outdoor ya Om ya. Kita berada di luar ruangan, tidak ada di. Tapi kita juga begini, walaupun kita bebas daripada udara terbuka, kita tetap disiplin sekali menjalankan protokol kesehatan. Jadi tamu-tamu yang datang itu semuanya kita harus kita minta untuk cuci tangan, kita ukur panas badannya, kemudian masker, juga jaga jarak. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya Om nih, sebelum kita tutup acara ini, harapan Om untuk kemajuan atau memajukan BMR ini apa harapan Om? Oke, tentunya kita ke depan tuh harus mempunyai harapan. Namun harapan itu juga kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, yang saya rasakan selama ini, saya ingin sekali berperan gitu dalam upaya-upaya memajukan pariwisata di Provinsi Lampung, khususnya Bandar Lampung, baik dalam bidang resto, juga fasilitas tempat-tempat untuk resepsi maupun sarana olahraga, dan juga saya ada perencanaan juga untuk membuat suatu taman itu nanti dapat digunakan artinya untuk kegiatan-kegiatan otomotif ataupun kegiatan-kegiatan santai, khususnya muda-mudi itu masih ada
kira-kira lebih kurang hampir setengah hektar. Nah cuman karena keterbatasan ya kita mendahulukan yang lebih urgent lagi. Tapi pada suatu saat nanti itu juga akan kita coba bangun. Ya, amin. Semoga apa yang Om harapkan, yang Om cita-citakan untuk BMR lebih maju lagi tercapai ya Om ya. Pemirsa Ngotak TV, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan saya ngobrol santai kita obras dengan Bapak Haji Mega Putra. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Ija. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami dari Ngotak TV bersama saya Ija Gomez. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, mantap. Enak.